kita harus hadir selaku orang tua, hadir selaku teman, yang tentunya langkah awal yang harus kita lakukan adalah pertama adalah mengambil hati siswa dulu. Karena jangankan hal yang dianggap tabu, menyampaikan hal-hal yang sudah lumrah saja, ketika kita tidak mengambil hati siswa, maka itu kita akan menemukan kendala dalam hal penyampaiannya. Jadi tips yang pertama dulu adalah bagaimana kita mendekatkan diri dulu dengan siswa kita atau anak kita. Ketika kita mendekatkan diri dengan siswa, hatinya telah kita ambil, maka akan mudah kita memberikan atau memasukkan informasi-informasi kepada anak ini. Nah, bagaimana sih ketika hal-hal yang akan kita sampaikan itu kita anggap tabu? Nah, di sini kita bisa mengemas cara penyampaiannya itu dengan menarik. Salah satunya tadi yang kami contohkan di akhir materi, kita kemas dalam bentuk lagu. Misalnya tadi kita membuat lagu yang mungkin disenangi oleh anak dan kita menyampaikannya secara sopan, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, secara umum ini untuk di sekolah tentunya kita perlu menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman bagi anak. Jadi di sekolah anak merasa bahwa disitulah tempat ternyaman mereka. Mereka bisa mendapatkan berbagai informasi, mereka bisa mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian salah satunya yang perlu kita lakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada anak didik kita terkait mengenai kesehatan reproduksi ini, mulai dari hal-hal yang sederhana saja dulu, seperti misalnya mengenalkan dulu kepada anak siapa saja yang bisa menyentuh kita, bagian mana saja yang tidak boleh disentuh sama sekali, dan apa yang harus kita lakukan ketika ada orang lain yang ingin menyentuh bagian tertentu dari tubuh kita, apa bahaya dan apa dampaknya ketika bagian-bagian tertentu kita disentuh oleh orang lain. Kita memulai dari hal-hal yang sederhana saja dulu untuk kita sampaikan kepada anak didik kita, hingga nanti akhirnya lama-kelamaan kita bisa mengenalkan yang lebih dalam lagi kepada anak bahwa untuk kekerasan seksual ini itu banyak bermula dari ketidakpahaman mereka mengenai kesehatan reproduksi dari mereka sendiri. Jadi seperti itu mungkin. Kemudian juga menyampaikan kepada anak bahwa di sekolah juga kita perlu untuk selain menyediakan fasilitas yang nyaman dan menganggap bahwa sekolah itu adalah ruang yang paling aman, kita juga perlu membuat layanan pengaduan, semacam kotak pengaduan atau informasi pengaduan online yang anak bisa memberikan keluh kesah mereka terkait ketika mereka menemukan keganjalan-keganjalan berkaitan dengan reproduksi dan seksual ini. Karena perlu kita pahami bersama bahwa kekerasan seksual ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada diri anak. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Alhamdulillah kami sangat bersyukur ternyata Bapak menyimak materi-materi kami tadi yang dari awal kami sampaikan. Kami juga masih dalam tahap belajar, Pak, dan saya sangat bahagia sekali kali ini karena bisa sharing dengan Bapak. Dan inilah kecanggihan teknologi ya Pak, kita bisa bertemu, satunya di Nusa Tenggara sana dan kami di Sulawesi Selatan, bisa saling berbagi, dan inilah yang sangat penting, inilah wadah kita. Karena seperti yang Bapak sampaikan, Bapak pernah loh mengalaminya sendiri. Kekerasan seksual itu pernah terjadi di lingkungan kita, dan mungkin bukan cuma Bapak Yohanes yang mengalami, banyak guru lain yang tidak bisa speak up karena menganggap itu tadi seperti yang dikatakan Bapak Yohanes, ini bukan tupoksi kita, ini bukan ranah kita. Tapi ternyata setelah kita mempelajari PMM yang ternyata memang sangat memberikan banyak manfaat bagi kita, ada banyak materi yang memberikan kita tersadarkan bahwa banyak hal yang perlu menjadi perhatian kita. Seperti yang di-sharingkan tadi Bapak Yohanes, itu adalah merupakan sudah langkah dan tindakan yang tepat, Pak. Karena itulah memang kita selaku tenaga pendidik harus ada kapanpun di tengah-tengah siswa kita dan sebagai siapapun. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi jika memang seperti kami di sekolah dasar tidak ada guru layanan bimbingan konseling, sehingga guru kelas lah yang akan
mengambil semua tupoksi-tupoksi tersebut. Jadi terima kasih banyak Pak, Bapak sudah mencegah terjadinya atau penanggulangan kekerasan seksual ini, karena andaikan Bapak tidak terinspirasi mungkin atau tidak terketuk hatinya untuk mengambil langkah untuk menginisiasi tadi si anak ini seperti yang cerita Bapak tadi, bisa jadi masih berkembang lagi rasa penasarannya lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Sehingga inilah memang yang sangat penting bagi kita seperti yang disampaikan tadi, bahwa rasa penasaran anak ini sangat tinggi dan itu yang kita khawatirkan, sehingga penting untuk kita memberikan edukasi sejak dini dan sejak awal. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Yohana, saya sangat bangga bisa berbagi dengan Bapak yang merupakan salah satu pengajar praktik dari angkatan ketiga. Sama-sama kita bergerak Pak, insya Allah. Ini mungkin hanya itu juga yang bisa kami sampaikan dengan segala kekurangan kami Pak. Kami juga masih dalam tahap belajar. Kepada Bapak Ibu juga yang lainnya, kepada Bapak pengawas yang ada di tengah-tengah kami, terima kasih banyak atas segala dukungannya selama ini. Alhamdulillah tema kami seperti yang disampaikan Bapak Yohanes tadi merupakan salah satu tema mungkin yang mengunggah rasa penasaran orang, karena kami mengangkat tema pentingnya pengenalan hak kesehatan reproduksi seksual untuk menangani kekerasan seksual pada anak. Kepada Bapak Ibu yang tidak bisa kami sapa satu-satu dari luar provinsi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dalam waktu yang singkat ini. Kami juga banyak memetik pembelajaran. Terima kasih, hanya itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.